Bahkan beberapa nasionalis garis keras Rusia mulai mengakui hal yang tak terpikirkan. Rusia sedang kalah dalam perang ini. Bukan analis barat, bukan pejabat Ukraina, seorang mantan kolonel FSB yang dulu ikut memicu konflik ini sejak awal. Dan menurutnya, strategi Putin benar-benar gagal total. Tentara Rusia kelelahan, Ukraina justru semakin kuat. Kremlin tak lagi bisa menyembunyikan apa yang terjadi di medan perang. Sekarang Igor Girkin, yang lebih dikenal sebagai Igor Strelkov, secara terbuka memperingatkan bahwa Rusia sedang menuju kekalahan dan mungkin sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan Putin untuk menghentikannya. Pria yang membuat pernyataan itu adalah Igor Girkin, yang juga kadang dikenal dengan nama aliasnya Igor Ivanovich Strelkov. Dia bukan sekedar perwira Rusia biasa, dia adalah seseorang yang memainkan peran besar dalam memulai perang ini sejak awal. Tapi sebelum kita membahas apa yang dia katakan, berikut adalah penjelasan lebih dekat tentang siapa dia. Lahir di Moskow pada tahun 1970, Girkin menjadi seorang nasionalis garis keras Rusia di masa mudanya. Menulis untuk surat kabar sayap kanan sebelum bergabung dengan FSB, penerus modern KGB era Soviet di Rusia pada tahun 1990-an. Di sana, menurut laporan media, diyakini bahwa dia bertugas di unit kontraterorisme dan berulang kali mengungkapkan pandangan ekstrim tentang menghabisi semua musuh yang dianggap mengancam negara Rusia. Dia juga turun ke medan perang selama konflik di Chechnya dan Transnistria, serta Perang Bosnia. Meski tak pernah terbukti resmi, dia dituduh media dan kelompok HAM melakukan kejahatan perang, termasuk pembantaian warga sipil Bosnia dan Chechnya. Pada tahun 2014, setelah keluar dari FSB, dia memainkan peran penting dalam aneksasi Crimea oleh Rusia. Dia memimpin milisi pro-Rusia di semenanjung itu dan memerintahkan penangkapan anggota parlemen lokal serta memaksa mereka menggelar sidang luar biasa untuk memilih boneka Kremlin, Sergei Aksyonov, sebagai Perdana Menteri baru. Orang-orang Girkin kemudian memaksa diadakannya pemungutan suara untuk referendum pemisahan Crimea dari Ukraina, meskipun pada akhirnya mengakui bahwa sebagian besar pejabat di wilayah tersebut menentang gagasan itu. Saya tidak melihat dukungan otoritas Crimea di Simferopol, tempat saya berada. Para militan mengumpulkan deputi dan memaksa mereka memilih. Saya salah satu komandan militan itu. Kemudian pada tahun yang sama, Girkin memimpin satu unit yang terdiri dari 50 militan Rusia bersenjata berat ke Ukraina Timur untuk merebut kota strategis Sloviansk. Pasukan Rusia menyerang dan menduduki gedung-gedung administrasi kota tersebut dalam sebuah aksi yang kemudian dianggap sebagai awal dari Perang Donbas. Memang, Girkin sendiri kemudian mengakui hal itu dengan menyatakan, "Saya menekan pemicu dimulainya perang, dan saya memikul tanggung jawab pribadi atas apa yang terjadi di sana." Perang itu berlangsung selama beberapa tahun dan membuka jalan bagi invasi besar-besaran Rusia pada tahun 2022. Sementara itu, Girkin awalnya diangkat sebagai Menteri Pertahanan di Republik Rakyat Donetsk pada tahun 2014. Namun ia diberhentikan dari jabatannya hanya beberapa bulan kemudian setelah bertanggung jawab atas penembakan pesawat sipil maskapai Malaysia dan menewaskan 298 orang di dalamnya. Meski dicap penjahat perang dan teroris oleh banyak negara, Girkin kemudian dibiarkan hidup tenang sebagai warga sipil di Rusia selama bertahun-tahun setelah insiden pesawat itu. Namun, pada tahun 2023, setelah secara terbuka mengkritik Putin, ia ditangkap dengan tuduhan ekstremisme dan dijatuhi hukuman penjara 4 tahun pada tahun berikutnya. Girkin bukanlah orang baik. Dia adalah penjahat perang internasional dengan rekam jejak melakukan kekejaman yang mengerikan. Namun, dia juga seseorang yang memiliki pengalaman luas dan pengetahuan tentang bagaimana militer dan badan intelijen Rusia bekerja, serta telah terbukti menjadi salah satu kritikus paling jujur terhadap kegagalan Kremlin di Ukraina. Dari balik jeruji penjara, dia sering mengkritik Putin dan pejabat lain atas apa yang dia anggap sebagai kelemahan, ketidakmampuan, dan kepengecutan mereka. Dan ketika Girkin berbicara, orang-orang mendengarkan. Karena sejak perang dimulai, dia menjadi salah satu Z-blogger terbesar, menarik ratusan ribu pengikut di Telegram dan platform lainnya. Pada 25 April 2026, Girkin berbicara sekali lagi. Istrinya, Miroslava Reginskaya, membagikan sebuah postingan panjang di Telegram atas nama suaminya, di mana dia dengan tegas mengatakan bahwa Rusia sudah pasti menuju kehancuran. Sayangnya, kita sedang menuju kekalahan militer, itu adalah fakta. Mari kita tidak langsung menerimanya, tapi setidaknya akui fakta yang tidak menyenangkan ini dan berangkat dari asumsi bahwa ancamannya nyata dan bahwa Ukraina akan terus mendapatkan semua yang mereka butuhkan, sementara kita akan terus tidak melakukan apapun yang benar-benar serius untuk mencegah ancaman ini.
Hanya beberapa hari kemudian, pada 28 April, sebuah postingan lain muncul membahas hubungan Ukraina yang semakin erat dengan Azerbaijan dan prospek pembicaraan damai di Baku. Sekali lagi, Strohkov sangat tegas dalam penilaiannya, menyatakan bahwa Ukraina sedang bangkit dan melaporkan operasi-operasi yang sukses, sementara media dan pejabat Rusia sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di garis depan maupun di belakang. Sebagai kesimpulan, dia menegaskan kembali komentar sebelumnya tentang kemungkinan kekalahan Rusia. Saya harus katakan, perang untuk kompromi tak hanya buntu, tapi juga gagal. Musuh masih berjuang untuk menang. Kita berperang demi kompromi, dan kompromi kita menjadi sangat sulit. Meskipun pernyataan-pernyataan ini mungkin terdengar berani atau aneh dari seorang nasionalis Rusia yang teguh, sebenarnya ini bukan hal baru menurut Gerkin. Meski banyak pejabat Rusia dan sekutu Kremlin terus mengulang propaganda dan mengklaim perang berjalan baik, mereka tetap melakukannya meski ada bukti jelas. Sebaliknya, Gerkin tidak pernah takut untuk mengatakan apa adanya. Ia secara langsung menunjuk Putin sendiri sebagai masalah terbesar yang menghalangi Rusia mencapai ambisi militernya. Baru setahun setelah perang, pada Februari 2023, Gerkin mengkritik Putin secara langsung setelah Presiden Rusia itu memberikan pidato publik dengan mengatakan, "Tidak ada sepatah kata pun tentang kegagalan dan kekalahan, omong kosong saja. Tidak ada gunanya mendengarkan lagi. Peluang mencegah kekacauan telah terlewatkan." Di tahun yang sama, Gerkin menandatangani surat penangkapannya sendiri dengan serangan lebih pribadi terhadap pemimpin negaranya. Selama 23 tahun negara ini dipimpin oleh seorang rendahan yang berhasil menipu sebagian besar penduduknya. Sekarang, dia satu-satunya sumber legitimasi dan stabilitas negara. Tapi negara ini tak akan bertahan 6 tahun lagi jika pecundang pengecut ini tetap berkuasa. Gerkin juga berulang kali menyerukan agar Putin mundur dan menyerahkan posisinya kepada seseorang yang lebih mampu memimpin negara di masa perang. Menyatakan, Presiden tidak siap memimpin menciptakan kondisi siap perang, dan sebaiknya secara legal menyerahkan kekuasaan kepada yang mampu menjalankan tugas itu. Berangkum apa yang dia sebut sebagai gaya Putin, Gerkin juga mengatakan, banyak omong kosong, tindakan seminimal mungkin, dan sama sekali tidak ada tanggung jawab atas kegagalan. Gerkin ikut mendirikan klub Patriot Marah bersama rekan nasionalis garis kerasnya yang rutin menulis blog dan postingan media sosial menyoroti kegagalan Kremlin memenangkan perang di Ukraina. Dia telah menyatakan pandangannya dengan sangat jelas dalam puluhan kesempatan berbeda, berulang kali menekankan keyakinannya bahwa Rusia tidak bisa dan tidak akan memenangkan perang ini jika terus berlanjut seperti ini. Dengan kepemimpinan yang tidak kompeten, pejabat yang korup, dan strategi yang gagal memberikan hasil nyata di medan perang. Pada 2023, banyak pejabat dan analis barat masih yakin momentum perang bisa berbalik menguntungkan Rusia, meskipun ada optimisme yang meluas terkait serangan balasan Ukraina. Dia termasuk sedikit orang yang berpendapat sebaliknya, mencatat kerugian Kremlin bertambah sementara kemajuan di lapangan makin melambat. Seiring berjalannya waktu, teori-teori Gerkin sebagian besar terbukti benar. Rusia memang gagal menguasai kota-kota kecil, kota-kota besar, dan benteng pertahanan penting Ukraina. Kerugiannya semakin bertambah, ekonominya runtuh, dan tentaranya melemah, sementara pasukan Kiev menjadi jauh lebih kuat daripada yang pernah diperkirakan siapapun. Tapi kenapa sekarang? Kenapa pada tahun 2026 Gerkin merasa bahwa permainan ini akhirnya selesai dan kekalahan Rusia hampir menjadi sebuah keniscayaan? Sebelum kita bahas itu, Anda menonton The Military Show. Jika belum berlangganan, ini saatnya. Dalam postingan Telegram tanggal 25 April, Gerkin menyebutkan dua alasan utama mengapa dia sangat khawatir dengan masa depan negaranya. Salah satunya cukup langsung dan jelas, sementara yang lainnya lebih halus. Alasan pertama adalah Dewan Eropa telah merampungkan pinjaman sebesar 90 miliar euro kepada Ukraina. Hal ini telah diproses cukup lama. Awalnya disepakati pada bulan Desember 2025. Namun, selalu ada keraguan apakah kesepakatan ini akan benar-benar tercapai karena Perdana Menteri Hungaria yang akan lengser, Viktor Orban, berusaha untuk memblokirnya. Orban sudah lama dianggap sebagai proksi Putin atau orang dalamnya di Uni Eropa, sering bertindak dengan cara yang menguntungkan Kremlin. Namun dalam pemilihan parlemen Hungaria 2026 yang diadakan pada 12 April, Perdana Menteri terlama di negara itu akhirnya dikalahkan. Partai Fidesz yang dipimpinnya tersingkir dari kekuasaan oleh oposisi TISA yang dipimpin Perdana Menteri baru Peter Maja. Maja segera menyatakan tidak akan menunda atau mengganggu pinjaman 90 miliar euro lagi, memberi Dewan Eropa kebebasan penuh menyelesaikan kesepakatan. Dan dananya sudah mulai dicairkan.
dengan setengah dari total jumlah yaitu 45 miliar euro akan tersedia untuk Ukraina pada tahun 2026. Itu termasuk 8,35 miliar euro bantuan keuangan makro, 8,35 miliar euro lagi untuk fasilitas Ukraina, dan 28,3 miliar euro untuk mendukung industri pertahanan Ukraina yang sedang berkembang. Seperti dicatat Girkin, ini bukan kabar baik bagi Rusia. Di Telegram, nasionalis itu menyindir diplomat yang menunda pinjaman, lalu menambahkan hal itu pasti akan terjadi cepat atau lambat. Kini, hal itu sudah terjadi. Dewan Eropa menyetujui 90 miliar untuk Ukraina. Apakah Ukraina akan menerima seluruh 90 miliar itu, atau misalnya setengah atau sepertiganya? Dan apakah dibayar sekaligus atau dicicil? Itu tidak relevan. Yang penting adalah Ukraina akan menerimanya. Girkin kemudian menyoroti bagaimana situasi saat ini terasa tidak masuk akal dari sudut pandang Rusia. Kami akan terus memasok gas ke Eropa, dan Eropa akan terus memasok Ukraina dengan rudal dan drone yang akan terbang ke wilayah kami dan meledak. Selain itu, Eropa akan mendapatkan gas kami dengan harga yang wajar, lebih murah daripada gas Amerika, dan berkat hal ini, mereka akan bisa memproduksi lebih banyak drone dan rudal untuk Ukraina. Dia tidak salah. Keputusan buruk Kremlin membuat Rusia berada di salah satu posisi terlemahnya dalam beberapa tahun terakhir. Dengan ekonominya dan begitu banyak konflik, Rusia tidak mampu lagi menentukan keadaan, melainkan harus duduk dan menyaksikan saat Eropa semakin kuat, industri pertahanan Ukraina berkembang, dan dunia barat terus bersatu melawannya. 90 miliar euro bukanlah jumlah yang kecil. Itu adalah suntikan dana yang sangat besar tepat saat Ukraina membutuhkannya. Pasukan Kiev sudah berada di atas angin. Mereka menyebabkan kerugian yang lebih besar. Barisan Rusia kini lebih terdampak. Puluhan ribu tentaranya tewas atau terluka tiap bulan. Tentara Ukraina juga berhasil merebut kembali wilayah penting yang hilang. Pada Februari tahun ini, mereka merebut lebih banyak wilayah daripada yang hilang. Sementara serangan Rusia di garis depan makin tidak efektif melawan drone, artileri, dan pertahanan Ukraina. Dengan puluhan miliar euro mengalir ke kas Kiev, tidak sulit membayangkan bagaimana Ukraina dapat memanfaatkan keunggulannya, mempercepat pengembangan dan penyebaran sistem senjata yang lebih canggih lagi untuk mendorong Rusia mundur lebih jauh, atau memperoleh pasokan penting untuk menjaga pasukan garis depannya tetap tercukupi sepenuhnya dalam persiapan menghadapi bulan-bulan musim panas. Girkin menyimpulkan dengan nada sarkastik, mengatakan, "Secara keseluruhan semuanya luar biasa, hebat. Kami berhasil melaksanakan tujuan operasi militer khusus SVO yang tidak pernah diumumkan kepada kami atau tidak akan pernah diumumkan. Dan kami akan terus melakukannya sampai hal ini menjadi benar-benar tidak tertahankan bagi negara dan rakyatnya." Lalu dia melanjutkan untuk menyampaikan alasan kedua dari pesimismenya. Dia berpendapat bahwa jika Rusia ingin ada negara-negara Eropa yang menebar perpecahan di kubu musuh atau sekutu yang disebut-sebut seperti Hungaria dan Slovakia untuk maju dan mendukung Rusia secara nyata, maka Rusia harus kuat, berani, dan tegas. Kita harus setidaknya ditakuti jika tidak dihormati. Namun sudah lama tak ada yang menghormati atau takut pada kita. Untuk mendukung pendapatnya, Girkin menyoroti berita tentang Kementerian Luar Negeri Ceko yang memanggil Duta Besar Rusia guna menjelaskan mengapa Kementerian Pertahanan Rusia menerbitkan daftar alamat pabrik Eropa yang diduga memproduksi amunisi dan senjata untuk Ukraina. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia juga memposting ancaman terselubung di X, menyarankan bahwa pabrik-pabrik tersebut bisa menjadi target angkatan bersenjata Rusia. Kapan serangan terjadi tergantung pada perkembangan selanjutnya. Tidurlah nyenyak, mitra Eropa. Kremlin tampaknya berharap tindakan ini akan menambah tekanan pada Eropa, sehingga negara seperti Republik Ceko menjadi takut dan panik hanya dengan membayangkan kemungkinan serangan Rusia. Bukan itu yang terjadi. Pemerintah Republik Ceko justru memanggil Duta Besar Rusia untuk menegur keras, sementara pabrik-pabrik tetap beroperasi, memproduksi lebih banyak amunisi dan senjata bagi Ukraina, mempertahankan wilayah dan menyerang musuhnya. Hal ini secara meyakinkan mendukung keyakinan Girkin bahwa Rusia tidak lagi ditakuti di Eropa atau bahkan di tempat lain. Mungkin dulu pernah ada masa ketika bahkan pernyataan keras dari Kremlin saja sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan di hati para pemimpin dunia. Tapi sekarang itu sudah tidak berlaku lagi. Tindakan Rusia sejak tahun 2022 benar-benar merusak kewibawaannya dan menghancurkan reputasinya yang dulu sangat kuat. Rusia tidak lagi dipandang sebagai kekuatan maha dahsyat dengan militer yang luas dan kuat yang bisa menaklukkan seluruh Eropa jika mau, melainkan sebagai pemain yang semakin lemah dan rapuh di panggung global, gagal di semua lini, hanya bayangan dari kejayaannya di masa lalu.
Menurut Gerkin, tatanan dunia telah berubah. Taktik lama Rusia tak lagi berhasil. Rusia kini tak bisa mengancam negara kecil dan berharap mereka tunduk. Kita harus patuh menerima serangan senjata buatan Ceko dan sama sekali tidak boleh mempertimbangkan atau mengisyaratkan kemungkinan melancarkan serangan balasan terhadap pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan tempat semua ini terjadi. Jika kita membiarkan ini terjadi, kita pantas mendapatkannya. Mungkin kita tidak pantas, tapi pemerintah kita memang pantas menerima akibatnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kita. Dia kemudian merangkum situasi mengerikan yang sedang dihadapi Rusia. Kami akan terus mencoba melaksanakan operasi militer strategis yang jelas-jelas sudah menemui jalan buntu dan saat ini telah merenggut banyak nyawa tanpa menghasilkan apapun. Ini juga prestasi besar bagi para pemimpin dan komandan kita yang brilian yang selama 4 tahun terakhir terus menyia-nyiakan setiap peluang menang dan bahkan sekarang saat situasi makin putus asa tetap tidak berusaha meraih kemenangan. Perkataan Gerkin nyaris tak memberi ruang untuk keraguan atau interpretasi lain. Baginya, Rusia bukan hanya kalah perang ini, mungkin Rusia sudah kalah. Di masa lalu, bahkan ketika dia mengungkapkan pendapat negatif tentang taktik Kremlin atau bagaimana jalannya perang, dia selalu berpendapat bahwa masih ada cara untuk memperbaikinya. Dia menyarankan mobilisasi besar, cocok dengan taktik kekuatan brutal Kremlin, dan bisa memberi dorongan tambahan bagi tentara untuk mengalahkan pertahanan Ukraina. Namun sekarang, Girkin tampaknya percaya bahwa bahkan mobilisasi pun tidak akan banyak berdampak positif, bahkan mungkin sama sekali tidak pada saat ini. Dalam sebuah postingan terpisah di Telegram yang dibagikan pada 27 April, dia berpendapat, mobilisasi dibutuhkan pada musim semi 2022, musim semi 2023, musim semi 2024, dan mungkin bahkan musim semi 2025. Sekarang mobilisasi sudah terlambat secara fatal. Saat ini mobilisasi seperti yang dipersepsikan oleh mayoritas penduduk tidak akan menghasilkan apa-apa. Dia menambahkan bahwa era Rusia mengalahkan musuh dengan jumlah personel besar sudah berakhir. Itu tidak ada di tahun 26. Dia menjelaskan bahwa konflik ini didominasi drone dan Ukraina sangat unggul sehingga pasukan Kiev bisa memusnahkan banyak tentara Rusia tanpa banyak kehilangan atau bahkan tanpa kehilangan wilayah di garis depan. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa mobilisasi masih diperlukan jika kita ingin menang. Tetapi sekarang ini bukan lagi soal memobilisasi orang ke dalam tentara, melainkan lebih kepada memobilisasi mereka ke industri pertahanan. Dia menilai Rusia perlu lebih banyak orang terbaik dan terpintar di bidang ilmu militer, inovasi sistem, dan produksi. Namun dia melanjutkan dengan mencatat bahwa Kremlin tampaknya tidak memiliki keinginan untuk melakukan hal seperti ini. Bahkan untuk melakukan upaya bersama guna mengubah taktik dan memenangkan perang ini pun tidak. Sebagai kesimpulan, dia mencatat, kini Anda bisa mengerahkan orang sebanyak apapun ke garis depan, tapi mereka tak akan mengubah jalannya perang. Momen itu telah berlalu. Saya telah menyerukan mobilisasi selama 4 tahun. Kini, saya tidak lagi menyerukan jenis mobilisasi yang saya bicarakan sebelumnya, karena menurut saya sudah tidak berguna. Kita, ekonomi kita, bahkan tidak punya cukup senjata untuk mempersenjatai mereka. Ketika salah satu nasionalis paling gigih Rusia mengatakan perang ini tidak bisa dimenangkan, tentu saja itu bukan pertanda baik bagi prospek negara tersebut. Gerkin bukan satu-satunya yang menentang Putin. Perlahan tapi pasti, mereka yang berada di lingkaran dalam Kremlin mulai merasa bahwa Presiden Rusia sudah tidak layak lagi untuk memimpin, yang bisa Anda pelajari lebih lanjut di video ini. Atau, tonton video ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana perang ini makin tak terkendali dengan Rusia melemah dan Ukraina makin kuat. Terakhir, jangan lupa berlangganan untuk analisis dan laporan berita militer terbaru dari Rusia, Ukraina, dan lainnya.